Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan melanjuti kajian, yaitu kajian tentang hadis nabawiyah, yang dimana kita sudah sampai pada pembahasan at-targhib fi ikrami ahlil ilmi wa rifqi bil muta'allimin, yaitu anjuran fi ikrami ahlil ilmi, yaitu untuk memuliakan ahlil ilmu, yaitu orang yang mempunyai ilmu, alim ulama, ustadz atau dan lain-lainnya yang mereka memiliki ilmu, warifqi bil muta'allimin, dan kasih sayang kepada orang-orang yang belajar, ya, kepada orang yang belajar. Adapun hadis yang pertama yaitu an Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah bersabda, ya, telah meriwayatkan, yaitu istrinya Rasulullah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau telah berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu telah memerintahkan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nunzilan nasa manazilahum, untuk menempatkan manusia itu manazilahum, sesuai kedudukan mereka, derajat mereka. Nah, ini hadis yang pertama diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau, di mana beliau telah berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nunzilan nasa manazilahum, untuk menempatkan manusia itu manazilahum, sesuai kedudukan mereka, derajat mereka. Rawahu Abu Daud, riwayat Imam Abu Daud. Di sini hadis ini menerangkan, yaitu gimana hendaklah kita itu untuk menempatkan seseorang itu sesuai dengan kedudukannya atau kemuliaannya seseorang tersebut, atau derajatnya orang tersebut, ya. Inilah akhlak, adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis ini, yaitu apabila kita mendapati seseorang, ya, yang dia itu punya wibawa, ya, yang dia itu memiliki ilmu, ya, atau memiliki derajat, atau dipandang di kalangan manusia secara umum, maka hendaklah kita menghormatinya, ya, sesuai derajatnya tersebut, kedudukannya tersebut. Di sini pernah suatu kali Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu melewati, ya, ada seorang pengemis tiba-tiba melewati Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian orang tadi, pengemis ini, meminta sesuatu kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau pun, Sayyidah Aisyah, memberikan kisrah, sepotong roti kepada orang yang pengemis yang meminta tersebut tadi. Dan tidak lama kemudian lewatlah seorang laki-laki lagi, kemudian dengan pakaian yang bagus,
ya, penuh wibawa, ya. Meminta juga kepada Sayyidah Aisyah, ya. Maka Sayyidah Aisyah memberikan perlakuan yang lebih daripada orang yang pertama, ya. Maka dengan pakaiannya yang bagus tadi, kemudian dengan ada keperawakannya atau hayahnya, ya, tidak seperti yang pertama, maka Sayyidah Aisyah menghormati orang yang kedua tadi yang meminta apa? Kemudian didudukkan orang tersebut, ya. Maka beliau pun memberikan makanan kepada orang yang meminta tersebut, ya. Nah, ini perlakuan antara dua orang yang meminta ini dibedakan sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu yang merupakan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun ditanya oleh satu sahabat, ya, kenapa beliau melakukan hal tersebut seperti itu, dibedakan antara orang yang pertama dengan orang yang kedua. Apa kata beliau? Anzilun nasa manazilahum. Hadis inilah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kita untuk menempatkan manusia itu sesuai derajat mereka, kedudukan mereka. Nah, inilah, ya, dan ini mencakup makna yang luas, ya, di dalam gimana kita itu berbuat adil sesama manusia, ya. Kemudian menempatkan juga manusia itu sesuai dengan tempatnya, kedudukannya, derajatnya, kemuliaannya. Ya. Di sini ada namanya hikmah, wal adl, hikmah dan yaitu kebijaksanaan, wal adl dan sifat keadilan. Ya. Adapun al-hikmah, kebijaksanaan tersebut yaitu apa? Yang merupakan sesuatu yang dianjurkan di dalam syariat sesuai dengan akal naluri manusia itu sendiri yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal, apa? Wad'ul asya' fi mawadhi'iha. Ya, yaitu meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Wa tanziliha manaziliha, dan menempatkannya juga sesuai dengan tempatnya. Adapun adal yaitu mem'i'ta kulli dzi haqqin haqquhu, yaitu memberikan setiap orang itu haknya masing-masing. Ya, inilah yang ada di dalam hadis ini, mencakup hal yang luas. Ya, di mana kita meletakkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya, itulah kebijaksanaan, sesuai dengan akal kita, ya, yang telah diberikan oleh Allah, di mana cara kita menempatkan itu sesuai dengan tempatnya, dan berbuat adil yaitu memberikan setiap hak-haknya masing-masing. Ya, inilah yang dianjurkan di dalam syariat, di dalam ajaran agama Islam. Dan ini sangat luas sekali, ya. Karena manusia itu terbagi bermacam-macam. Ada orang yang mempunyai hak khusus dan istimewa. Ya. Ada sebagian lagi dia punya hak secara khusus saja. Ya. Secara khusus saja, dan ada lagi tapi bersifat umum. Kalau yang pertama hak yang bersifat khusus dan punya keistimewaan, dan dia juga mendapat hak yang perlakuan secara umum. Adapun yang kedua, dia bersifat haknya secara khusus dan umum saja. Adapun yang ketiga, sifatnya bersifat umum saja dan al-insaniyah, sesuai kemanusiaan. Adapun hak yang pertama yang diperlakukan secara khusus, istimewa, dan secara umum, mencakup ketiga hal tersebut seperti kal walidain, yaitu kedua orang tua, ya, wal aulad, anak-anak, wal aqarib, kerabat, wal jiran, tetangga. Ya. Tetangga yang jelas di sini tetangga yang muslim,
Ya, karena dia mempunyai hak-hak nanti yang lebih. Wal ashab, teman, wal ulama, dan para alim ulama, wal muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, bihasabi ihsanihim, atas kebaikannya secara umum, ya, ataupun secara khusus kebaikan tersebut, baik yang secara umum mereka berbuat baik ataupun secara khusus. Maka yang seperti ini dia mempunyai hak yang lebih untuk lebih kita perhatikan, seperti kedua orang tua, yang dimana Allah sendiri mewajibkan untuk kita lebih untuk di dalam berbakti sama orang tua, merawat orang tua, dan lain-lainnya. Nah, wal aulad, dan anak-anak, kita punya anak misalnya, untuk kita didik, kita perhatikan lebih daripada selainnya, ya. Wal aqarib, kerabat, family, karena dia mempunyai hak-hak yang lebih daripada orang muslim yang lainnya yang bukan kerabat. Wal ulama, para ulama, ya. Wal jiron, para tetangga yang muslim, ya. Wal ulama, para ulama, ya, mereka mempunyai kedudukan yang lebih istimewa, ya, dan orang-orang yang berbuat baik, ya, kepada kita. Nah, ini mereka mempunyai hak, ya, yang luar biasa, yang perlu, yang disyariatkan di dalam agama kita untuk dipenuhi, dan gimana kita menempatkan mereka ini sesuai kedudukan mereka. Karena kemuliaannya mereka, maka kita muliakan. Sebagaimana syariat Nabi Muhammad, ajaran Islam memuliakan para ulama, memuliakan kedua orang tua, ya, memuliakan sanak famili atau kerabat dan lain-lainnya yang seperti kita sebutkan, maka di situ juga hak lebih juga untuk kita menempatkan mereka, memuliakan mereka sesuai dengan kedudukan mereka, kemuliaan mereka di dalam agama maupun secara umumnya kebanyakan orang. Hak yang lebih, ya, di dalam berbakti kepada kedua orang tua, silaturahmi, berbuat baik, menepati janji, dan lain-lainnya, menghormati para alim ulama, ya, orang-orang yang mempunyai ilmu. Ini hak mereka lebih daripada yang lainnya, karena syariat sangat memperhatikan hal tersebut, ya. Adapun yang kedua, mereka mempunyai hak khusus, ya, wal insaniyah, secara umum, yaitu siapa? Hakul Islam wa hakul insaniyah, yaitu orang-orang muslim, ya, orang-orang muslim, mereka satu agama dengan kita, maka mereka pun punya hak kedudukan yang perlu kita perhatikan, ya. Ketika mereka dapat musibah, maka kita perhatikan juga, ya. Ketika mereka mendapat hal-hal yang tidak disenangi, kita pun ikut prihatin. Maka yang penting nanti kita gimana membantu mereka, ya, dari orang-orang muslim yang ada, ya. Atau apalagi kita bertetangga dengan orang-orang muslim, ya, hak mereka lebih daripada kita bertetangga dengan orang-orang yang non muslim, ya. Nah, ini perhatian kita kepada mereka juga harus lebih dibedakan dengan orang-orang yang non muslim di dalam perhatian kita, karena syariat juga memperhatikan orang-orang muslim. Tidak boleh mengganggu mereka, harus menghormati mereka, ya, orang-orang muslim. Kemudian juga membantu mereka ketika mereka susah, kita bantu. Ketika mereka dalam, kita doakan juga mereka. Nah, ini hak-hak kita kepada mereka yang sifatnya secara umum dan dianjurkan di dalam syariat Islam, ya. Adapun yang berikutnya, golongan yang ketiga, yaitu hak sifatnya secara umum, yaitu hak
seseorang ya yang seperti non muslim, ya yang non muslim, atau kita juga bersama hewan, tumbuhan, lingkungan kita. Ini sifatnya kan secara umum. Tetap kita menjaga, di situ dianjurkan oleh syariat. Seperti kita bertetangga dengan orang kafir, orang non muslim, maka kita tidak boleh mengganggu mereka. Ya, dan harus tetap saling menghormati. Ya, walaupun berbeda agama, kita harus saling menghormati. Ya, sebagai namanya hak sesama manusia, mereka perlu mendapatkan itu. Dan ada juga hak namanya hak bertetangga, walaupun berbeda agama, yang di situ dianjurkan oleh syariat. Selama mereka tidak mengganggu kita, ya, gimana kita juga tidak mengganggu mereka. Ya, dan kita pun harus berakhlak yang baik kepada mereka. Ya, yang inilah yang dianjurkan oleh syariat. Berbeda ketika orang non muslim atau orang kafir yang nantinya dia menistakan agama kita, ya, atau meremehkan Al-Quran kita, menodai Al-Quran kita misalnya, atau dan yang lain-lainnya. Nah, ini berbeda, masuknya nanti di dalam bab kafir harbi, yaitu orang kafir yang memusuhi orang Islam nanti. Adapun yang orang kafir non muslim, dia tidak memusuhi orang Islam, maka kita wajib menghormati mereka. Ya, menghormati mereka. Dan inilah yang dianjurkan oleh syariat, sebatas dalam hal toleransi beragama. Hak-hak mereka perlu kita penuhi, ya, sesuai toleransi tadi. Cuman bukan toleransi yang kebablasan. Ya, ketika mereka Natalan, kita mengucapkan selamat Natal, ini enggak boleh. Begitu juga dengan merayakan hari-hari besar mereka, ini tidak dibolehkan, karena itu sudah keluar dari batasan penghormatan kepada mereka, yang dimana dianjurkan oleh syariat tidak berlebihan seperti itu. Nah, adapun kalau kita sudah sampai itu bakal mengganggu daripada akidah kita, tidak boleh seperti itu. Maka syariat sudah memberikan batasannya masing-masing. Di dalam hal tersebut, gimana menempatkan sesuatu itu sesuai pada tempatnya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, yang telah dijelaskan oleh para ulama kita, ya. Di dalam syariat ajaran agama Islam ini, di dalam menempatkan sesuatu itu sesuai pada tempatnya, di dalam penghormatan, di dalam kasih sayang dan lain-lainnya, ya. Termasuk juga di dalam berbuat adil, ya. Itu sudah diajarkan oleh syariat, ya. Dan inilah yang diajarkan syariat. Sangat banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan hal ini, karena pembahasan ini sangatlah luas sekali, ya. Sangatlah luas sekali, mencakup berbagai aspek di dalam kehidupan kita, terutama di dalam bermuamalah, dalam hubungan sosialisasi antara kita, ya, sesama manusia, di mana seharusnya kita untuk selalu menempatkan seseorang itu sesuai posisi dia, derajat dia, kemuliaan dia, ya. Begitu juga di mana di dalam kita berbuat adil, memberikan hak sesuai haknya masing-masing, sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat. Ya, inilah hadis yang mencakup sangat luas di dalam berbagai aspek bidang kehidupan, ya, yang kita jalani. Sehingga sebagai contoh, ya, ada dua anak kecil, ya, si A dan si B. Yang si A minta lebih duluan, sama meminta uang misalnya. Yang si B, anak yang kecil yang B ini minta uang juga sama. Cuman yang lebih duluan yang si A. Maka disinilah kita
gimana al-hikmah wal adl tadi, kita bersikap bijak dan berbuat adil ini diterapkan. Hikmah tadi, bijaksana itu menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, ya. Ya. Dan adil itu gimana kita berbuat adil. Maka kita penuhi hak si A dulu yang pertama meminta, ya, dengan keadilan kita, ya, dan sesuai akal kita misal. Dan di antara bentuk adil juga, misal si A nih udah agak dewasa, kita beri 5.000 uang. Sedangkan yang si B ini agak kecil anaknya, kita kasih 2.000. Ini namanya sudah bentuk keadilan, ya. Dan suatu namanya bentuk al-hikmah, kebijaksanaan. Nah, kita telah menempatkan sesuatu itu sesuai pada tempatnya dan sudah juga berbuat adil, memberikan haknya masing-masing. Karena si A lebih mengerti tentang perihal uang tadi. Kalau kita kasih lebih 5.000, dia sudah paham dan dia bisa menggunakannya untuk apa aja. Adapun yang si B, karena mungkin umurnya masih kecil, tidak mungkin kita kasih uang yang sama juga 5.000. Sedangkan akal dia belum paham, terlalu paham untuk masalah uang. Paling yang dia paham 1.000 atau 2.000 rupiah, ya, yang dia paham. Ya, inilah namanya al-hikmah wal adl, di mana kita menempatkan sesuatu itu sesuai pada tempatnya, ya, berbicara juga sesuai akalnya manusia, ya, dan kita juga berbuat adil, memberikan haknya masing-masing sesuai pada tempatnya. Dan ini mencakup masalah pembahasannya luas sekali, ya, di dalam hubungan sosialisasi kita dalam kehidupan, baik antara sesama manusia, ya, baik sesama muslim atau non muslim, atau sesama lingkungan kita, kepada hewan, tumbuhan, dan beberapa hal lapisan lainnya yang dibahas di sini, ya. Dan ini sangat luas. Nah, inilah maksud daripada hadis Rasulullah, ya, di mana Rasulullah memerintahkan untuk kita menempatkan seseorang itu pada tempatnya. Contoh, ada orang jahil, orang yang bodoh, sama yang alim, orang yang alim. Maka perlakuan kita juga enggak sama antara orang yang bodoh dengan orang yang alim. Tentu kita sama orang yang bodoh nih, kita muamalahnya sesuai akal dia, kadar akal dia, derajat dia. Adapun yang alim, tentu kita menghormati dia lebih daripada yang jahil. Nah, ini seperti inilah gambaran-gambaran di dalam hadisnya Rasulullah ini, gimana kita untuk menempatkan seseorang itu sesuai kedudukannya, ya, sesuai derajatnya masing-masing, sebagaimana yang telah diatur oleh syariat di dalam agama Islam. Nah, adapun hadis berikutnya, an Abi Rugayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Rugayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata, telah bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna, maka kami berkata, para sahabat mengatakan, qulna, maka kami bertanya kepada Rasulullah, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan kitab-kitabnya Allah, wali rasulihi, dan rasulnya Allah, wali a'immatil muslimina, dan para pemimpin a'immah daripada para ulama, umara, al-muslimin, orang-orang yang muslim, para umara, para ulama, para pemimpin, ya, para ulama al-muslimin dari kalangan orang-orang muslim, wa ammatihim, dan pada orang-orang muslim pada umumnya, manusia pada umumnya, ya, manusia pada umumnya. Nah, ini
Yang dimaksud apa? Maksudnya Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Karena pada hakikatnya agama itu adalah nasihat memang. Ya. Cuman tujuannya nasihat itu, agama ini didatangkan oleh Allah sebagai nasihat untuk siapa? Perannya, tujuannya. Ya. Tujuannya nanti untuk siapa? Dan kembalinya untuk kemana nasihat agama itu? Ya. Pertama di sini Rasulullah, makanya sahabat bertanya, apa agama itu, nasihat itu apa? Maka dijelaskan oleh Rasulullah, lillahi, yaitu lillah, yaitu untuk Allah azza wa jalla, yaitu untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ya azza wa jalla, yang maha mulia dan yang maha agung. Yaitu mencakup gimana kita beriman kepada Allah. Jadi agama ini nasihatnya gimana, anjuran kita untuk selalu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak mengkufuri Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak mengkufuri Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mensifati Allah tersebut dengan sifat-sifat yang sempurna, tanpa ada cacat sedikit pun. Sesuai kita juga mengenal sifat wajibnya Allah, sifat mustahilnya Allah, sifat jaiznya Allah. Terus kita sifati juga Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Ya. Kita juga melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Allah. Ya. Nah, inilah namanya lillah. Jadi agama nasihat itu pertama untuk Allah apa? Kembali kita gimana? Untuk menyembah Allah, beriman kepada Allah, mensifati Allah dengan segala sifat-sifat yang sempurna tanpa ada cacat dan kurang sedikit pun. Ya. Kemudian kita taat kepada Allah, menjauhi segala larangan Allah, bertakwa kepada Allah. Ya, inilah yang dimaksud nasihat di dalam agama yang pertama, yaitu lillah, untuk Allah. Di mana kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, menyembah Allah, ya, dan melaksanakan segala perintah Allah, dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang berikutnya, wali kitabihi. Apa maksudnya nasihat agama? Kepada kitab-kitabnya Allah. Yaitu dengan apa? Kita meyakini bahwa kitab yang telah diturunkan oleh Allah benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, diturunkan oleh Allah kepada para nabinya melalui perantara para malaikat, ya, yaitu malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu, ya. Dan tujuannya nanti kitab Allah ini akan dijelaskan oleh para nabi dan para rasul untuk disampaikan kepada manusia, yang isinya semuanya hak, benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kita beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad, yaitu Al-Quran. Kita membenarkan isinya, kita imani Al-Quran tersebut sebagai kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai petunjuk, ya, nasihat untuk manusia, ya, di dalam kehidupan kita ini, di dalam beragama, di dalam kehidupan bersosial, ya. Dan terus kita baca Al-Quran tersebut, ya, dengan sesuai syariat yang anjurkan. Kita baca dengan baik dan benar, sesuai tajwidnya, ya. Makanya kita perlu belajar di sini, ya. Terus kita pahami juga Al-Quran itu, kita renungi, kita tadaburi Al-Quran itu maknanya,
Ya, dan kita pahami, nanti kita amalkan isi Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran kita jauhi. Apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, ya, maka kita kerjakan. Nah, inilah, ya. Terus kita membacanya dengan penuh hadir, khusyuk, ya. Kita mentadabburi maknanya, merenungi daripada makna-makna kandungan Al-Quran, sehingga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sehingga menjadilah Al-Quran itu sumber petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita kaji, ya. Nah, sekarang ini kita kadang malas untuk membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu ada di rumah kita tidak baca sehingga berdebu. Ya, kita baca baru setahun sekali ketika bulan Ramadan datang. Syukur-syukur itu dibaca. Na'udzubillah, bulan Ramadan juga tidak dibaca. Ini kita jauh. Padahal Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalau kita baca, hati kita akan tentram. Ya. Ya. Hati kita akan tentram, tenang. Segala kesumpekan kita, kalau kita baca Al-Quran tentram, tenang. Dan di Al-Quran itu sumber dari segala sumber ilmu. Syifa, penyembuh. Nah, baik untuk penyakit lahir maupun batin yang bersifat, termasuk juga penyakit rohani kita. Makanya orang yang sering membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan dia kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani dia. Ya, lahir dan batin dia disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidupnya juga akan tentram, hatinya tentram, tenang, karena selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi paling afdolnya ibadah yaitu membaca Al-Quran. Ya. Terus nasihat yang ketiga apa? Wali rasulihi. Apa itu? Wali rasulihi. Ya. Yaitu gimana kita membenarkan bahwa para nabi dan rasul itu adalah utusan Allah. Kita mengimani mereka, apa-apa yang datang kepada para nabi dan rasul semuanya benar. Semuanya benar dan datang dari Allah. Mereka adalah para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ikuti, teladani para nabi dan rasul. Apa yang mereka perintahkan kita kerjakan, apa yang mereka larang kita jauhi. Kita hidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita ikuti sehingga hidup kita nanti bakal bahagia, baik di dunia maupun setelah wafat kita, maupun setelah kita meninggal di dunia, dan di akhirat kelak kita bahagia. Ya, inilah, ya, sumber daripada ajaran yang telah dibawa oleh para nabi dan para rasul itu. Adapun nasihat yang keempat yaitu wali a'immatil muslimin, yaitu kepada para a'immah, para pemimpin, para umara, para ulama, ya. Di mana ketika mereka memerintahkan untuk sesuatu hal yang sifatnya tidak melanggar syariat, maka wajib kita taati. Atau ada maslahah, ya, apapun yang diperintahkan oleh umara, para pemimpin, selama itu tidak melanggar, bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulullah, ajarannya Allah dan Rasulnya, maka wajib untuk kita taati, untuk kita laksanakan. Begitu juga dengan nasihat-nasihat para ulama, ya. Begitu juga wa ammatihim, dan nasihat kepada orang-orang muslim secara umumnya. Hendaklah kita menunjuki mereka kepada jalan kebaikan, mengajak mereka untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, ya. Rahmat kepada mereka, kasih sayang kepada mereka, menghormati yang tua, menyayangi yang kecil. Ketika mereka susah, kita pun ikut susah. Ketika mereka sedih, kita pun ikut bersedih. Ketika mereka tertimpa musibah, maka kita pun
ikut merasa seakan-akan kita tertimpa musibah. Kita doakan mereka, kita bantu dan kita tolong mereka. Inilah ya, kita ajak orang-orang yang ada itu untuk supaya taat kepada Allah, kepada Rasulullah, beriman kepada kitabnya Allah, sehingga mereka juga hidupnya selamat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Demikianlah penjelasan hadis kita ya, walaupun singkat sedikit, mudah-mudahan apa yang sedikit ini manfaat, berkah ya. Hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.